Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Rismaya, NPM 2369036. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai minyak biji jagung atau corn oil dalam mata kuliah teknologi lemak dan minyak. Sebelumnya, lemak dan minyak itu merupakan komponen penting dalam pangan yang berfungsi sebagai sumber energi, pelarut vitamin, dan penambah cita rasa. Lalu, salah satu sumber minyak nabati yang bernilai ekonomi tinggi adalah minyak biji jagung atau corn oil. Itu digunakan luas dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Asal dan komposisi minyak biji jagung itu diperoleh dari germ atau lembaga dari biji jagung. Lalu kandungan minyak pada germ mencapai 30-40%. Untuk komposisi asam lemak utamanya itu ada asam linoleat, itu sebanyak kurang lebih 55%, lalu ada asam oleat itu kurang lebih 30%, lalu ada asam palmitat itu kurang lebih 10%, lalu asam stearat itu kurang lebih 2-3%. Untuk proses pembuatan minyak dari biji jagung sendiri itu yang pertama pembersihan dan penggilingan biji jagung. Yang kedua, ekstraksi minyak atau metode pengepresan atau pelarut sana. Yang ketiga itu degumming atau menghilangkan fosfatida dan kotoran. Yang keempat itu netralisasi atau menghilangkan asam lemak bebas dengan NaOH. Yang kelima, bleaching atau menghilangkan pigmen dan zat warna. Yang keenam itu deodorisasi atau menghilangkan bau dan rasa tidak diinginkan dengan uap panas. Selanjutnya, teknologi pengolahan modern itu yang pertama ekstraksi superkritis atau CO2, yaitu proses pemisahan minyak menggunakan tekanan dan suhu tinggi dengan gas karbon dioksida. Keunggulannya adalah minyak yang dihasilkan lebih murni, bebas pelarut kimia, dan ramah lingkungan. Yang kedua, teknologi enzimatik, yaitu penggunaan enzim seperti lipase untuk proses degumming. Metode ini tuh lebih efisien dan tidak menimbulkan limbah berbahaya dibanding cara kimia biasa. Yang ketiga itu ada refining atau psikokemikal, yaitu gabungan antara pemurnian fisik dan kimia yang menghasilkan minyak dengan warna lebih jernih dan rasa lebih netral. Jadi penerapan teknologi modern ini sangat penting untuk menghasilkan minyak jagung dengan kualitas tinggi dan standar internasional. Selanjutnya itu kualitas dan karakteristik. Parameter pertama adalah warna, yaitu ukuran intensitas warna minyak. Nilai rata-rata minyak jagung adalah 10 yellow dan 1.0 red, masih di bawah batas maksimum SNI, artinya warna minyak masih jernih dan berkualitas baik. Untuk parameter yang kedua, asam lemak bebasnya itu menunjukkan tingkat kerusakan minyak akibat hidrolisis, nilainya kurang dari 0,05%. Sedangkan batas SNI adalah 0,1%. Jadi mutu minyak ini sangat baik. Selanjutnya, bilangan peroksida menggambarkan tingkat oksidasi minyak. Nilainya di bawah 10 meg 0 O2 per kilo, artinya minyak belum mengalami ketenggikan. Terakhir, bilangan penyabunan sekitar 190 mg KOH per gram minyak yang masih sesuai dengan standar SNI menunjukkan bahwa komposisi trigliseridanya normal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kualitas. Faktor pertama adalah suhu dan lama penyimpanan biji jagung. Jika disimpan terlalu lama atau pada suhu tinggi,
biji akan mengalami oksidasi dan menurunkan mutu minyak. Yang kedua, metode ekstraksi proses dengan pelarut cenderung menghasilkan rendemen lebih tinggi, namun perlu dikontrol agar tidak ada residu kimia yang tersisa. Yang ketiga, proses refining mulai dari deguming, bleaching, hingga deodorisasi. Proses yang terlalu keras bisa menghilangkan nutrisi penting seperti vitamin E. Keempat, paparan cahaya dan oksigen yang dapat mempercepat ketengikan. Oleh karena itu, minyak harus disimpan dalam wadah tertutup dan gelap. Yang terakhir, kualitas pelarut dan bahan tambahan juga berpengaruh terhadap kemurnian serta stabilitas dari minyaknya. Selanjutnya, untuk aplikasi minyak biji jagung untuk industri pangan itu biasanya dibuat margarin, lalu untuk salad dressing dan minyak goreng. Untuk industri kosmetik biasanya digunakan bahan dasar lotion atau sabun cair. Untuk farmasi itu biasanya digunakan untuk pelarut vitamin lipofilik seperti A, D, E, dan K. Untuk bioenergis biasanya itu digunakan sebagai bahan baku biodiesel ramah lingkungan. Untuk keunggulan dan kelemahannya, dari sisi keunggulan itu minyak biji jagung mengandung asam lemak tak jenuh yang cukup tinggi, terutama asam linoleat dan asam oleat. Kandungan ini baik untuk kesehatan jantung karena dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Selain itu, minyak ini stabil pada suhu sedang, sehingga cocok digunakan untuk memasak atau membuat salad dressing. Minyak jagung juga mengandung vitamin E alami yang berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah oksidasi dan memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Namun, minyak ini juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah rentan terhadap oksidasi, sehingga mudah tengik jika disimpan terlalu lama atau terkena cahaya dan udara. Selain itu, biaya produksinya relatif tinggi dibanding minyak nabati lain seperti minyak sawit karena proses ekstraksinya lebih kompleks. Untuk kesimpulannya, dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa minyak biji jagung merupakan salah satu jenis minyak nabati berkualitas tinggi yang memiliki banyak manfaat, baik di bidang pangan, kosmetik, maupun farmasi. Dengan penerapan teknologi modern seperti ekstraksi superkritis CO2 dan refining enzimatik, mutu minyak yang dihasilkan dapat meningkat baik dari segi kejernihan, kestabilan maupun nilai gizinya. Namun untuk menjaga kualitas tersebut, pengendalian proses produksi dan penyimpanan sangat penting dilakukan agar minyak tidak mengalami oksidasi atau penurunan mutu. Jadi secara keseluruhan minyak biji jagung memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui inovasi teknologi lemak dan minyak. Ini untuk jurnal yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.